Ibu akan cek dulu kehadiran, tapi sebelumnya ini sudah pukul 7:13. Kalau kita menunggu yang 6 orang lagi kayaknya udah terlalu siang ya. Jadi kita langsung saja mulai. Sebelum mulai seperti biasa, KM, halo, tolong pimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Abiza. Ibu kembali membacakan aturan jimit kita kali ini. Ada 4 poin yang penting yang harus kalian sepakati, yang harus kalian ikuti. Yang pertama, kehadiran diakui untuk peserta Google Meet yang hadir dari sejak pelajaran dimulai hingga pelajaran ditutup. Yang kedua, selama proses tanya jawab, peserta wajib menyalakan kamera kecuali saat ibu sedang menjelaskan. Kalau ibu menjelaskan kan kadang ibu nge-share screen, ibu sendiri nggak ngelihat kalian. Jadi kalian boleh di situ menutup dulu kameranya dan fokus ke apa yang sedang ibu jelasin. Nah, yang ketiga, saat menjawab dan bertanya, peserta menyalakan mikrofon terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, ibu sesekali akan ngecek kehadiran dengan langsung bertanya ke sembarang orang. Artinya orangnya nggak ibu tentuin, secara acak aja ibu panggil siapa. Nah, jika orang tersebut tidak segera merespon dalam hitungan yang ibu berikan, misalkan kurang lebih sekitar 5 detik atau 10 detik, maka akan menjadi catatan di ibu bahwa orang tersebut tidak sedang mengikuti saat itu. Nah, ini contoh sedang tanya jawab responsif harusnya ya. Jadi aturan nomor 2, peserta wajib menyalakan kamera. Silahkan nyalakan dulu kameranya. Nanti pada saat ibu menjelaskan boleh di-off-kan lagi. Ya, ibu cek dulu siapa aja yang hadir hari ini. Agnia, mana Agnia? Hadir, Bu. Oke, tapi ya. Aulia. Hadir, Bu. Mana Aulia? Oh iya, nyalain sayang kameranya. Tetap. Karena bagian dari aturan main tadi ya yang udah ibu bacakan, poin kedua, wajib menyalakan kamera saat kita sedang ngobrol begini. Ya, Juli dimatikan lagi, nyalakan lagi. Berliana. Hadir, Bu. Siap. Aura, maaf Aura kelewat. Aura nggak ada ya? Aura belum hadir. Destia. Hadir, Bu. Nyalain sayang kameranya. Mana? Aulia udah siap. Farid Rizkiana Kamil. Hadir, Bu. Siap Farid. Fatur Ridwan Hanafi. Hadir, Bu. Hadir. Makasih Fatur. Syafira. Kok Syafira? Maaf. Girvin. Ada Girvin? Hadir, Bu. Mana? Gak ada nyalakan Girvin? Kameranya? Oke, makasih. Jangan dulu dimatikan ya, nanti aja pas ibu nerangkan. Boleh di
sepakati matikan. Nanti pas ibu kembali ke sini untuk setelah share screen-nya ditutup, berarti kita tetap maya lagi ya, harus bisa kelihatan wajahnya. Girvin, kayak Girvin teh mana? Ini kenapa ibu ngacak nggak bisanya, karena berdasarkan urutan yang ada di kehadiran di sini ya, di Jimit-nya. Julfa. Hadir, Bu. Oke, Julfa. Juli. Mana Juli? Sudah siap Juli belajar? Hadir, Bu. Oke. Karina. Hadir, Bu. Siap. Karina, kok ibu ngelihat dinding bukan ngelihat wajah Karina? Arahkan kameranya ke Karinanya ya. Gak usah malu-malu, kita kan udah pada kenal satu sama lain ya, udah tahu wajah masing-masing, gak usah disembunyiin lagi. Kalau misalkan malu karena belum mandi, kan orang lain mah nggak tahu ya. Yang penting rapi, nggak akan ada yang nebak kita mandi atau belum. Nggak penting ya, yang penting mah kelihatannya wangi, kelihatannya. Keisha, hadir ya, Keisha. Kemudian Kaila. Nah, ibu ngelihat pintu ini Kaila. Nizar. Mana Nizar? Halo Nizar. Nah, nggak ada respon, nggak akan dimasukin ke daftar hadir ya. Salman. Hadir, Bu. Ya, oke. Nizar, ibu anggap nggak hadir nih. Mauri. Hadir, Bu. Hadir. Siap Mauri. Altof. Hadir, Bu. Apa kabar Altof? Sehat? Sehat, Bu. Sebentar, Altof tuh kalau nomor absen berapa sih, Top? Muhammad. 17. Oke, itu kan gak kelihatan. Fadlan ada? Hadir, Bu. Fadlan KD-nya waktu minggu lalu Fadlan nggak responsif ya, jadi nggak dianggap hadir. Abiza ada ya? Hadir, Bu. Siap. Fahmi ada, Fahmi? Ada, Bu. Ya, dinding kamarnya warna hijau Fahmi, pintunya warna kuning. Nadifa, mana Nadifa? Hadir, Bu. Mana sayang? Kelihatan. Yang keras suaranya biar langsung ke zoom ke kamera. Hadir, Bu. Oke, Nanot. Apa ya? Nazran. Tuh, Nazran Rahmatullah has left the meeting. Oke, baik. Nazran ada? Keluar masuk nih Nazran. Hadir, Bu. Hadir. Jangan keluar masuk Najran. Aura baru datang. Pencet, Bu. Pencet. Jangan segera dipencet atau main game ya. Ayo. Enggak, Bu. Terus kenapa kepencet? Apa harus dipijit-pijit? Aura mana? Ini, Bu. Aku baru masuk. Harus dinyalain kameranya sang ya.
selama kita responsif ngobrol begini, kalian harus membuka kameranya. Open cam. Queenie, ada Queenie. Halo, sehat Queenie? Enggak berlanjut sakitnya? Udah sembuh, alhamdulillah. Rayandra. Hadir, Bu. Ya oke, Raya. Sapira. Hadir, Bu. Yaldis. Iya. Mana Yaldis ya? Oh iya, kelihatan sekarang. Oke, yang belum di absen, Rere ada, Padantia? Padantia minggu lalu nggak hadir loh. Sekarang juga. Farid minggu lalu nggak hadir, sekarang ada. Gevira juga minggu lalu nggak hadir, sekarang nggak ada. Ya tolong nih Yaldis diingatkan, Gevira, Rere, kemudian Chandra, ada nggak Chandra? Chandra juga nggak hadir ya. Apa mesti sama ibu ke orang tua dulu gitu ya? Padahal harusnya tahu kalau matematika Sabtu pagi itu pasti kita meeting gitu. Jadi harus sudah siap, udah bangun. Kalau bisa mau udah mandi, berseragam yang rapi. Tapi ibu nggak mewajibkan seragam juga. Boleh pakai pramuka, boleh pakai baju putih biru, boleh pakai batik. Nyamannya kalian aja atau yang ada saat itu apa bebas. Yang penting mah kalian hadir, pakaian rapi dan menyimak pelajaran dengan baik. Tugas-tugas dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang diberikan gitu ya. Dan tugas juga bukan tugas yang harus saat itu selesai. Seperti halnya kemarin ibu memberikan tugas beberapa latihan tentang translasi dan materinya berupa video dari YouTube juga dari materi yang ibu ketik di GCR langsung. Itu berarti kalian pelajari secara mandiri, kemudian kerjakan soal-soal yang kalian bisanya aja. Nggak usah stres kalau nggak bisa, karena ada waktunya kita sekarang ini, tatap maya sekarang adalah untuk membahas soal-soal yang dianggap sulit gitu ya. Nih Yaldis lab meeting katanya. Oke. Kalau ada yang baru masuk tolong dibilangin ke ibu ya. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Coba ya, ibu ingin tanya dulu, pemahaman kalian tentang transformasi ada berapa macam? Secara garis besarnya ada berapa macam? Ada dua ya, yang berubah ukuran sama yang tetap ukurannya gitu. Yang tetap ukuran namanya isometri, kalau yang berubah ukuran namanya Non-isometri. non-isometri. Oke, Yali sudah masuk lagi. Iya, Bu, tadi sinyalnya jelek. Oke, iya, yang keluar masuk itu biasanya karena sinyal. Kadang-kadang di ibu pun sinyalnya hilang bentar, nantinya ibu masuk lagi gitu. Jadi kalau ibu nanti hilang, kalian jangan bubar ya. Tunggu dulu bentar. Nah, yang isometri ada 3, apa saja? Translasi, refleksi, Oke. Iya. Sudah dicatat sama kalian di buku catatan belum? Udah. Sudah. Coba tunjukin di layar catatannya, ada enggak? Coba tunjukin ke ibu. Iya, udah ya Kaila. Agnia ada, Caca ada, Queenie mana catatannya? Udah dicatat belum? Aulia mana Aulia? Catatannya. Udah, Bu. Coba liatin ke ibu. Mana? Malah mati Aulia. Kameranya malah mati, Aul. Kalau Yaldis, ya ada ya Yaldis ya catatannya.
Julfa, mana Julfa? Maaf Bu, aku lagi di rumah nenek. Loh, kok di rumah nenek sayang? Emang nggak bawa buku catatan? Enggak Bu. Kan mau belajar matematik gimana sih Julfa? Harusnya dibawa bukunya ya. Oke. Oke ya, makasih udah banyak yang udah lihat, yang Ibu lihat sudah mencatat catatannya. Oke. Halo, masih di situ semuanya? Nah, kalau yang isometri tadi ada 3, mulai dari translasi, yaitu pergeseran, di mana sebuah objek awal, nih misalkan objek awalnya berupa gini, dia berubah posisinya dengan cara digeser. Misalkan dari sini digeser ke kanan sejauh sekian, digeser ke atas sejauh sekian. Nah, posisi awalnya yang asal di sini jadi di sini. Itu namanya translasi. Ya. Jadi transformasi yang menggeser benda awal dengan arah tertentu. Arah ditentukan oleh mendatar dulu baru kemudian tegak. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke kanan negatif, ke bawah negatif. Gitu ya. Nah, yang kedua yang masuk ke dalam isometri adalah refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi artinya pencerminan. Nah, kalau pencerminan seperti apa? Misalkan bendanya di sini, ini cerminnya. Nah, maka bayangannya pasti begini posisinya nih. Jarak dari benda ke cermin sama dengan jarak dari bayangan ke cermin. Itu pencerminan. Nanti bayangannya di mana tergantung cerminnya yang mana. Kalau misalkan bendanya begini, kemudian posisi cerminnya di atas, maka bayangannya akan begini. Ya, bukan berarti bukan bakal di sini karena cerminnya di atas. Jadi bayangannya akan di atas seperti ini. Ya. Nah, yang ketiga masih termasuk ke dalam transformasi isometri atau yang ukurannya tidak berubah, yaitu dengan rotasi. Apa itu rotasi? Perputaran Bu. Ya, transformasi benda awal dengan cara diputar terhadap titik acuan tertentu dengan sudut tertentu. Contohnya gini. Ini bendanya pulpen. Ini titik acuannya ya, telunjuk Ibu ini, poinnya, titik acuannya. Pulpen ini berjarak kurang lebih 5 cm dari jari Ibu ya, dari titik yang akan menjadi acuan. Diputar sejauh 90 derajat arah ke kanan dari Ibu. Arah ke atas ya berarti dari Ibu. Kalau searah jarum jam itu negatif 90, kalau berlawanan arah berarti positif. Nah, kalau dia diputarnya berarti seakan-akan ditarik ke atas tapi jaraknya tetap dari titik itu. Ngerti nggak? Nah, dengan sudut putarannya 90 derajat, jadi ada di sini di atas sekarang. Yang semula adanya di sini diputar 90 derajat, maka diputarnya ke arah atas, posisinya di sini. Kalau diputar dari sini 180 derajat, maka posisinya bakal jadi di sini. Bisa dipahami nggak? Nah, ini akan dibahas lebih lanjut nanti pada saat Ibu membahas tentang rotasi. Yang Ibu sudah buat videonya baru 2 ya, tentang translasi dan tentang refleksi. Cuman untuk yang refleksi Ibu buatnya sekaligus semuanya di situ. Kurang lebih 26 menit ya. Kalian nanti nontonnya biar nggak bosen. Satu bagian dulu disimak, bikin catatannya, dikerjain soal-soalnya kalau ada di buku paket ya. Atau nanti lihat dari dari soal yang Ibu berikan yang ada kaitannya dengan materi tentang kan ada 6 nanti ya untuk refleksi itu ada 6. Refleksi terhadap sumbu X atau Y sama dengan 0, refleksi terhadap sumbu Y atau X sama dengan 0, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, refleksi terhadap garis X sama dengan A, dan yang terakhir refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Yaitu semua udah dibahas di dalam satu video.
Nah, kalau kalian misalkan nontonnya kalau sekaligus terlalu lama dan yang awalnya ditonton jadi lupa lagi, mending nontonnya bagian per bagian gitu. Misalkan dari menit ke sekian sampai menit ke sekian tentang refleksi terhadap sumbu X. Itu aja dulu tonton, bikin catatannya. Nanti lihat soal yang ada kaitannya dengan refleksi terhadap sumbu X, kerjain dulu. Nah, setelah itu ngerti, pada saat mengerjakan soal yang refleksi terhadap sumbu Y, jadi bingung lagi atau nggak ngerti, kembali lagi ke video. Kalian tonton lagi di menit tersebut yang membahas tentang refleksi terhadap sumbu Y gitu ya. Pokoknya semuanya sudah ada dalam satu video, kalian tinggal atur sendiri mana yang kalian butuhkan di menit keberapa. Asal mau aja kalian mau nontonnya ya. Nah, yang terakhir adalah transformasi jenis keempat. Masuknya ke dalam non-isometri atau memungkinkan benda awal berubah ukurannya. Apa nama transformasinya? Dilatasi. Oke, 4 transformasi yang kalian sudah dengar namanya, jangan sampai kebalik-balik artinya, karena tiap-tiap ibu memberi soal itu pasti selalu ada pengertian atau konsepnya. Misalkan transformasi dengan cara digeser, refleksi transformasi dengan cara dicerminkan terhadap garis tertentu. Kemudian rotasi, transformasi yang dilakukan dengan cara diputar dengan sudut putaran tertentu terhadap titik acuan tertentu. Dan yang terakhir, dilatasi adalah transformasi yang dilakukan dengan cara perkalian titik-titik pada benda awal oleh faktor skala tertentu terhadap titik acuan tertentu. Jadi selalu ada titik acuan yang dipakai gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian sekarang menyimak apa yang Ibu omongin ya, ketika nanti mengerjakan soal, contohnya soal yang kemarin di translasi, ada beberapa pertanyaan konsep, kalian gak akan bingung, ini masuknya translasi atau rotasi, ini masuknya refleksi atau rotasi gitu ya. Pokoknya kalau ada kata putar artinya rotasi, kalau ada kata geser artinya translasi, kalau ada kata cermin artinya refleksi. Kalau ada kata perbesaran atau diperbesar, diperkecil artinya apa? Dilatasi. Oke, pinter anak-anak Ibu ya. Ibu langsung saja ke pembahasan soal-soal dan penjelasan tentang konsepnya terlebih dulu ya. Ibu izin share screen, kalian boleh tutup kamera. Kita fokus dulu ke penjelasan Ibu, silahkan boleh bernapas dengan lega dulu ya. Kalau di kameranya dinyalain kan harus jaim, kelihatan nggak ngapa-ngapain. Kalau sekarang bisa sambil tiduran tapi didengerin dan dilihat ya HP atau alatnya. Nah, ini Ibu nge-share seluruh screen Ibu. Apa yang nampak di layar kalian itu juga yang nampak di layar Ibu gitu loh ya. Oke, jadi inilah yang nampak di layar Ibu. Ada Yaldis, ada Kayla yang sedang senyum berkacamata, dua-duanya berkacamata ya. Ada Aulia yang lagi senyum, cantik sekali ya. Dan yang lainnya 22 others ini nih, ada yang baru masuk, Maula baru bangun kali ya, 7:30. Halo Chandra, kenapa baru masuk? Telat, dicegat Pak Agus ya di depan, di gerbang. Nah, anak-anak Ibu akan share ke sini. Apa yang kalian lihat? Yang kalian lihat apa? Boleh sambil dijawab ya. Bidang kartesius yang ada gambar-gambarnya ya. Hah? Nah, kalau dari D ke C ini translasi prosesnya, arahnya tetap ya. Tapi kalau dari A ke B bukan translasi. Kalaupun digeser arahnya jadi berubah. Ini apa namanya kalau begini? Refleksi, kayak dicerminkan terhadap sumbu ya. Kalau B ke D bisa translasi? Bisa ya, digeser kan ke bawah sejauh berapa tuh?
Titik ini digeser ke bawah sejauh mana? Jadi di sini kan? Sejauh 8 kotak tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7 ya. Dari 5 ke 2, ya ke negatif 2. 7 kotak atau 7 satuan. Yang ini juga dari 2 ke negatif 5, 7 satuan. Dari 4 ke negatif 3, 7 satuan. Dari 3 ke negatif 4, 7 satuan. Ya, ini boleh digeser, tapi boleh juga dicerminkan, bener gak? Ini cerminnya, bayangannya di mana nih titik yang ini? Titik yang ini, yang ibu tandai. Cerminnya di mana? Bayangannya di mana kalau dicerminkan terhadap sumbu X? 2, negatif 2. Titik ini apa titiknya? Koordinat ini apa? 2,5. Dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya yang mana? Sebutkan. Oh ya betul, 2, negatif 5. Oke. Ini sebenarnya soal yang akan ibu share setelah ibu menerangkan refleksi. Nah ini soal-soalnya, tapi karena kita hari ini khusus ngebahas tentang translasi, ini soal-soal yang akan ibu share nanti setelah kalian memahami refleksi. Ya udah disiapkan soalnya, dan itu tadi yang ibu tunjukin ada di soal nomor 15. Ya, kalian tinggal milih pasangan yang merupakan pencerminan yang tepat terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X cerminnya. Jadi si sumbu X ini yang menjadi cerminnya. Yang mana, pasangan mana yang tepat? Apakah ini. Nanti tinggal pilih. Ini dikerjakannya nanti, nggak sekarang ya. Oke, ini boleh disimpan dulu. Nah, kita bahas dulu tentang koordinat kartesius terlebih dahulu. Ini adalah bidang kartesius atau bisa dikenal dengan istilah sistem koordinat kartesius ya. Siapa penemunya? René Descartes. Ya, pinter. René Descartes. Ya, betul, René Descartes gitu ya tulisnya. Ibu nggak tahu sebenarnya ini dibacanya gimana, kan orang Prancis ya, beda dengan kita cara nyebutnya. Ya, kita mah seperti yang biasa kita pakai aja lah, nulisnya gini, bacanya gini gitu. René Descartes. Nah, aturan pada bidang kartesius, sumbu X ini sebagai absisnya. Absis. Dan ini sebagai ordinatnya sumbu Y. Antara sumbu X dan sumbu Y selalu berpotongan tegak, lurus atau membentuk sudut siku-siku. Nah, sebuah titik selalu ditulis dengan pasangan absis, ordinat. Jadi kalau misalkan titik ini adalah titik A, maka koordinatnya apa titik A? 2,4. Pintar. Siapa yang menjawab? Agni. Agni. Yang lain boleh menjawab dengan menyebutkan nama dulu seperti halnya barusan Agnia. Saya Agnia Bu, mau menjawab. Titik apa koordinatnya Agnia? 2,4 gitu ya. Karena ibu nggak melihat wajah kalian, jadi kalian harus menyebutkan nama terlebih dulu. Nah, kemudian coba siapa yang bisa menyebutkan koordinat titik B yang ini? Ada? Kaila Bu. Kaila, berapa Kaila ini? Negatif 5,3. Pintar. Ya, jadi selalu absisnya dulu yang disebut ya sayang ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan koordinat titiknya di mana ya? Ini deh. Titik C. Ayo, siapa yang belum? Queenie Bu. Siapa? Queenie. Queen, oke. 3, negatif 6. Betul, 3, negatif 6. Nah, Siapa yang mau mencoba
menjawab ini? Titik D. Yaldis, Bu. Nadib. Siapa barusan? Yaldis. Oh, Yaldis. Apa, Dis? Min 8, min 4. Nah, Ibu koreksi cara nyebutnya, Dis. Jangan min ya. Ulangi. Negatif 8, Koma. negatif 4. Negatif 4. Jadi nyebutnya negatif ya, sayang ya. Nah, selanjutnya Ibu punya beberapa titik nih. Namanya aja titik E, titik F, titik G, titik H. Siapa yang bisa menyebutkan titik apa yang koordinatnya 5, negatif 2? Sebutin dulu namanya dan sebutin titik apa. Koordinatnya 5, negatif 2. Sebutin dulu namanya ya. Syafira, Bu, titik G. Syafira titik G. G. Salah ya Ibu ya, ini nulis 5, salah, bukan 5 sayang. Juga ada yang 5. Makanya. Sengaja Ibu mah dah disalah-salahin biar kalian protes, artinya memperhatikan gitu. Titik yang alamatnya 4, negatif 2. Syafira jawab lagi yang mana? 4, negatif 2. Syafira ada? Masih? Standby? 4, negatif 2 nih, ada negatifnya. Apakah G atau H? Titik H, Bu. Titik H. Siapa yang bisa menyebutkan titik apa yang koordinatnya negatif 8,6? Yaldis, Bu. Oke, Yaldis yang mana? E. Titik E, betul. Siapa yang bisa menjawab titik apa yang memiliki ordinat 5? Ini, Bu. Yaku ini apa? F. Pinter. Yang ordinatnya 5 di sini hanya F. F. Siapa yang bisa menyebutkan titik apa yang absisnya 2? Yaldis. Yaldis apa? G. Yang absisnya 2. Absisnya 2. Titik A, Bu. Titik Titik A. A, Bu. Yang lain ikut responsif ya, ikut menjawab pertanyaan. Kan kalau di kelas paheula-heula ngacung gitu ya. Jadi kalau di sini paheula-heula nyalain mic-nya ya, di open mic-nya. Siapa yang bisa menyebutkan yang titik apa absisnya negatif 5, ordinatnya 3? Kaila, apa Kaila? B. Sekarang yang nggak menjawab dari tadi ya. Abija, ada Abija? Ada, Bu. Titik C absisnya berapa? 3, negatif 6. Nah, itu pertanyaannya kan cuma nanya absis, Abija ya. Jadi Abija jawabnya berapa absis dari titik C? 3, Bu. 3. Kemudian Najran, ada Najran? Ya, Bu. Ya, oke. Najran, titik apa yang ordinatnya 4? 4. Ordinatnya 4. Yang A bukan, Bu. Betul, betul. Koordinat itu ini ya, titik yang angka yang disimpan di belakang, ini ordinat. Kalau angka yang disimpan di depan namanya absis. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah paham kita belajar sekarang tentang translasinya itu sendiri. Translasi apa?
Translasi teh naon? Pergeseran. Nah, transformasi Pergeseran. dengan cara menggeser benda awal ke arah tertentu gitu ya. Nah, misalkan bendanya Ibu buat di sini. Bentuknya apa ya ini ya? Ada yang tahukah? Ini bentuk apa kalau dihubungkan? Jajaran genjang. Ya, jajar genjang. Ya, oke. Jajar genjang ini memiliki titik sudutnya itu A, B, C, D. Sekarang kalau kita ingin menggeser jajar genjang ini dengan translasinya itu adalah 2 negatif 3. Ini artinya apa anak-anak? Jajar genjang ini digeser ke Kanan searah 2. ke kanan sebanyak 2 satuan ya. Jadi ke kanan 2 satuan. Terus kemana dilanjutnya, Dis? Kemana lagi? Ke bawah sebanyak negatif 3. Kalau udah disebutin ke bawah, negatifnya jadi hilang. 3 satuan. Sebanyak 3 satuan. Ya, pintar ya. Jadi ke kanan 2 satuan, ke bawah 3 satuan. Gimana cara ngegesernya? Bukan ini ada 4 titiknya. Ya satu-satu lah. Ya. Coba mulai dari titik A. Titik A geser ke kanan 2, tuk tuk. Nah, sekarang di sini. Lanjut, geser ke bawah 3, tuk tuk tuk. Nah, ini A aksen. Ngerti nggak? Ngerti. Titik B ke kanan 2, tuk tuk. Ke bawah 3, tuk tuk tuk. Nah, ini B aksen. Titik D gimana? Ke kanan 2, tuk tuk. Ke bawah 3, tuk tuk tuk. Nah, di sini D aksen. C kanan 2, bawah 3. Di sini C aksen. Artinya bayangan ABCD setelah ditranslasi oleh 2 negatif 3 jadi di sini. Paham nggak anak-anakku? Paham. Bisa ya dipahami. Jadi jangan bingung, Bu, banyak titiknya ya satu demi satu kita gesernya ya. Ini dulu, ini dulu, ini dulu dan seterusnya sampai akhirnya kalau sudah semuanya komplit baru kita buat bangun jajar genjang yang dimaksudnya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut, kita coba lagi masih translasi. Kalau Ibu punya bangun seperti ini, salah. Ini bangun apa coba anak-anak? Ketupat. Belah ketupat bisa, persegi bisa ya? Benar nggak? Ini bisa juga kita katakan sebagai persegi. Tapi bisa juga belah ketupat. Kenapa? Karena ini siku-siku pasti. Ya. Dari mana dijamin siku-sikunya? Lihat aja gradiennya. Ini gradiennya 1, ini gradiennya minus 1. Ya, ada istilah gradien nanti di kelas 8. Gradien garis. Dimana gradien garis itu nilainya kita simbolkan M, nilainya adalah jarak Y dibagi jarak X. Arahnya diperhatikan. Nah, misalkan ini gradiennya ke atas dulu ya, 2 ke kanan 2, berarti ini 2 per 2 atau 1 gradiennya. Yang ini ke bawah dulu, 2 ke kanan 2, negatif 2 per 2, jadi ini negatif 1. Artinya kalau 2 gradien dikalikan hasilnya negatif 1, maka ini tegak lurus. Jadi ada teori yang mengatakan garis G kalau gradiennya dikalikan dengan garis K hasilnya negatif 1, itu artinya garis G itu tegak lurus garis K.
Atau sebaliknya, kalau garis G tegak lurus K, maka perkalian kedua gradiennya negatif 1. Ini hanya materi tambahan di kelas 8 nanti ya, kalian akan belajar ini. Nah, oke. Dengan demikian, karena dia memiliki sifat-sifat yang diperlukan untuk sebuah persegi, maka dia bisa dikatakan sebagai persegi juga. Apa persegi teh? Tahu nggak persegi apa? Persegi itu bangun datar segi 4 yang bagaimana? Sisinya sama Pak. Segi 4. Kalau secara definisi kita mengatakannya dari sini dulu, bahwa sepasang sisi berhadapannya sejajar. Itu yang pertama ya. Jadi sepasang, jadi ada dua pasang maksudnya. Sisi yang berhadapan sejajar. Sejajar itu artinya apa, anak-anak? Sejajar, dua garis sejajar artinya apa? Nih, garis ini sejajar dengan garis ini artinya apa? Walau diperpanjang kemanapun sampai tak terhingga pun tidak akan berpotongan, tidak akan bertemu di sebuah titik gitu ya, itu namanya sejajar. Ya, kemudian yang kedua, definisinya masih ya, bahwa selain sepasang sisi yang berhadapan sejajar, setiap sisinya sama panjang. Setiap sisi sama panjang. Nah, kalau cuman sampai dengan nomor 2, maka ini disebut sebagai definisi belah ketupat. Untuk persegi masih membutuhkan yang ketiga, yaitu apa? Sudutnya apa? 90 derajat. Nah, 90 derajat ya. Jadi kalau sudutnya ada yang 90 derajat, maka pasti yang lainnya pun akan 90 derajat. Jadi kalau untuk persegi, 3 syarat ini harus dipenuhi. Kalau belah ketupat mah nggak perlu ada syarat yang ketiga. Cukup 2 syarat, sepasang sisi yang berhadapan sejajar dan setiap sisi sama panjang. Bisa dipahami? Ya, ini sekalian membahas tentang ini ya, tentang belah ketupatnya. Oke, kembali ke bagian translasinya. Ini akan Ibu hapus dulu supaya tidak mengganggu ya anak-anak. Yang ini. Tenang, ini ada di videonya, nanti kan ini direkam, jadi kalian bisa dengerin lagi setelah ini dibuat atau diupload. Ya, kita fokus lagi ke materi apa? Ke materi translasi. Nah, belah ketupat atau persegi ABCD, kita sebut saja belah ketupat ya, lebih umum. Kita akan geser dengan translasinya itu kok nggak ada sih? Oh, ininya, sorry. T negatif 5 sama 2. Ini artinya apa? Bagaimana cara kita menggeser belah ketupat ini dengan translasi negatif 5, 2? Masing-masing titik digimanain? Digeser ke arah kiri sejauh 5. Jadi ya, betul. Ke kiri 5, ke mana lagi? Kiri sebanyak 5. Terus Ke bawah 2. ke bawah, ke atas. Kalau positif artinya? Ke atas. Ya, atas 2. Jadi ini dilanjut ya. Jadi nggak berhenti sampai ke kiri 5. Dilanjut ke atas 2. Jadi A ke kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas 2. Nah, inilah A aksen. B ke kiri 5. Ke atas 2. Ini B aksen. C ke kiri 5, ke atas 2.
Ini C aksen. D ke kiri 5, ke atas 2. Ini D aksen. Nah, maka gambarnya Ibu akan gambarkan dengan warna yang agak ngejreng biar kelihatan. Inilah bayangannya ya. Cukup bisa dipahami. Nah, ini sorry. Kurang pas. Ya, sampai sini paham? Paham. Nah, Paham, Bu. masih tentang konsep ya. Ini untuk hitungannya, translasi. Jadi rumusnya, kalau ada sebuah titik yang koordinatnya x, y, kemudian ditranslasi sejauh a, b, maka bayangannya adalah, nah ini misalkan x aksen, y aksen. Dengan ketentuan x aksen atau absis dari bayangan sama dengan absis dari benda atau objek awal ditambah a, pergeseran mendatar. Sedangkan y aksennya adalah, y aksen itu artinya ordinat bayangan yang ini sama dengan ordinat benda awal ditambah dengan pergeseran secara vertikalnya B. Ngerti nggak? Ini rumusnya. Ya, yang ini rumusnya. Ya, bisa dipahami? Sehingga kalau misalkan ada soal tanpa menggambar, kalian diminta mengerjakan, coba cari bayangan dari titik A. Oh, kok pakai sama dengan ya? Kalau koordinat itu nggak pakai tanda sama dengan. Titik A, koordinatnya 4, negatif 5, yang digeser oleh translasi negatif 6, negatif 7. Maka bayangannya di mana? Ada yang bisa nyebutin? 4, negatif 5 digeser sejauh negatif 6, negatif 7. Berarti kemana? Negatif 2, negatif 12. Ya, betul. Aura masuk lagi. Ya. Keluar masuk aura kenapa? 4 tambah negatif 6-nya negatif 2. Negatif 5 tambah negatif 7-nya negatif 12. Maka bayangannya itu di negatif 2, negatif 12. Kita buktikan lewat gambar di sini ya. Kita buktikan pakai tinta biru. 4, negatif 5 itu posisinya di sini. Wah Bu, gimana? Ke bawah banget, nggak apa-apa ya. Kita coba. Kita perpanjang aja ini garisnya. Panjang ke bawah. Negatif 8 di sini. Negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12. Nah, digesernya ke arah mana? Ke kiri sejauh 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah sejauh 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, posisi akhirnya di sini titik A. Ini A-nya, ini A aksennya. Betul nggak koordinatnya negatif 2, negatif 12? Betul kan? Iya, soalnya kan dari sini absisnya 4 digeser ke kiri sejauh negatif 6, berarti kan 4 tambah negatif 6, negatif 2 hasilnya ya untuk absis. Kemudian ordinatnya negatif 5 digeser ke bawah sebanyak 7, negatif 5 tambah negatif 7 berarti negatif 12 di sini. Gitu ya anak-anak. Ya, stop sharing dulu. Silahkan nyalakan kamera untuk pengecekan, checkpoint. Nyalakan kamera. Ya. Tinggal kita bahas soal-soal yang kemarin. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tugasnya itu
Ya, ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Nah ini, soal nomor 1 bisa nggak? Titik 2,3 ditranslasi oleh A, B menghasilkan bayangan negatif 3, 2. Maka nilai dari A kurang B, berarti kalian harus nyari dulu digesernya ke arah mana supaya dari 2 menjadi negatif 3. Dari 2 menjadi negatif 3. Ayo, kemana? Ke arah? Ya, betul. Ke kiri negatif 5. Kemudian dari 3 supaya jadi 2. Dari 3 supaya jadi 2. Negatif 1. Ke bawah sejauh 1 atau negatif 1. Otomatis A-nya negatif 5, B-nya negatif 1. Kemudian kalau A dikurangi B, negatif 5 dikurangi negatif 1, hasilnya adalah negatif 4. Ya kan gini ya. Negatif 5 dikurangi negatif 1. Itu sama aja dengan negatif 5 ditambah 1 atau negatif 4 gitu ya. Bisa ya? Selanjutnya, yang nomor 2 bisa? Nomor mana yang susahnya menurut kalian? Nih ada pertanyaan konsep nih. Suatu segitiga ABC jika ditranslasi oleh T, nah berapapun T-nya, kita nggak peduli. Yang jelas nih pertanyaannya, bentuknya dari segitiga ABC ini akan menjadi apa? Tetap segitiga. Akan tetap segitiga. Nah ini juga pertanyaan konsep. Suatu transformasi dengan memindahkan suatu objek dengan jarak dan arah tertentu disebut, nah memindahkan. Pindah, geser, sama aja dengan geser ya, memindahkan itu. Dengan jarak dan arah tertentu disebut apa? Translasi. Berikut ini merupakan transformasi isometri. Isometri itu pakai kan nggak sih ya? Lupa Ibu. Kecuali apa yang selain isometri yang mana? Dilatasi. Kemudian transformasi yang memungkinkan mendapatkan bayangan dari suatu bangun setelah dicerminkan terhadap garis tertentu disebut rotasi. Memungkinkan mendapat bayangan dari suatu bangun setelah dicerminkan. Kalau rotasi dengan diapakan? Diputar. Kalau dicerminkan namanya apa? Refleksi. Pinter. Mana lagi nih pertanyaan konsep? Nih ada nih nomor 18. Pernyataan yang tepat mengenai translasi yang mana? Bangun yang digeser mengalami perubahan ukuran, benar salah? Salah, karena tadi kan bersifat isometri itu sama ukurannya ya, jadi kalau berubah ukuran salah. Bangun yang digeser mengalami perubahan posisi, benar salah? Benar, posisinya berpindah kan ya? Nah, bangun yang digeser mengalami perubahan bentuk, benar salah? Salah. Jika pergerakan ke arah sumbu Y negatif, maka arah pergerakan ke kiri, benar salah? Harusnya kemana? Kalau Y negatif berarti ke bawah. Oke. Ini juga pertanyaan konsep nih. Translasi geometri memungkinkan sebuah bangun datar memiliki bayangan yang ukurannya lebih besar. Benar salah? Translasi katanya. Memungkinkan lebih besar ukurannya. Benar salah? Salah. Harusnya apa yang lebih besar? Bukan translasi tapi dilatasi. Ya. Kalau translasi mah tidak memungkinkan ukurannya berubah. Nomor 20. Translasi termasuk transformasi non-isometri. Benar salah? Salah. Harusnya? Harusnya yang isometri. Isometri. Kalau menentukan ini nih, menentukan luas daerah bisa kalian? Luas daerah ini nih nomor 12 sama nomor 14 ya kalau nggak salah ya. Nih nomor 12. Ya, luas daerah ABC. Kalau nomor 14 yang ditanyakan apa?
Luas daerah PQR ya. Ini akan Ibu bahas di sini. Supaya kalian semuanya ngerti. Oke. Coba mencari luas segitiga ABC gimana caranya? Ada yang tahu? Setengah kali alas kali tinggi. Kan? Betul. Betul, pakai rumus itu. Nah, ini segitiganya diperjelas biar enggak burem. Nah, gimana cara nyari luas segitiga ini? Rumusnya apa? Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Tapi kalian boleh juga nulisnya setengah alas tinggi ya, jadi titik aja. Atau boleh juga kalian nulisnya A kali T per 2. Mau yang mana? Bebas. Ya. Kalian boleh memilih yang kalian inginkan. Aduh, Rere kesiangan banget, Re, udah 1 jam kita bertemu. Minggu lalu Rere nggak masuk. Sekarang kesiangannya lama banget. Jangan tidur lagi ya tuh kalau jam sekolah mah ya. Ibu curiganya Senin sampai Jumat nggak ngikutin belajar juga ya dari guru yang lain. Kalau jam segini masih tidur. Ya, dikhawatirkan guru yang lain nanti memberi nilai kurang untuk nilai rapotnya. Kalau kaliannya tidak standby saat jam belajar. Nah, coba ini perhatikan. Kalian mau sukanya yang rumus yang mana? Penulisannya. Kita sepakati aja. Mau yang 1, 2, atau 3? Bebas ya. Bebas, kalau bebas mah yang mana weh. Misalkan yang 2 deh, Ibu mah lebih sukanya yang ini. Setengah. Kan kalau setengah mah dari rumus. Alas itu artinya sisi segitiga. Boleh AB, boleh BC, boleh AC. Tapi kalau sisinya AC, tingginya harus dari B ke A. Nah, tingginya harus yang ini. Nih tingginya nih. Harus yang ini. Nah, dimana ini tegak lurus. Tingginya harus yang itu. Kan susah ya nyari yang ini, bener gak? Alasnya juga susah kita nyarinya. Jadi jangan yang itu pakainya anak-anak. Kalau alasnya yang BC berarti tingginya dari A. Berarti harus yang ini nih. Sorry. Tingginya harus yang dari titik A tegak lurus BC. Nah, kalian kan kemarin sudah melukis garis tinggi ya, udah tahu cara melukis gimana caranya menentukan tinggi dari suatu segitiga. Yaitu yang harus tegak lurus terhadap sisi yang ada di depan sudut itu. Ini juga susah, lihat. Gimana cara mengukur dari B ke C berapa kotak, sementara kotaknya garisnya miring. Susah kan? Nah, untuk soal ini lebih mudah kalau kita gunakan alasnya yang AB. Jelas ini kelihatan kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Berarti setengah alasnya 6. Nah, sementara tingginya adalah jarak dari C ke alas AB. Berarti yang tegak lurus nih, yang ini. Nih, yang ini. Berarti berimpit dengan garis tegaknya kan? Tinggal lihat kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Oke. Berarti tingginya juga 6. Berapakah setengah kali 6 kali 6? Boleh ngitungnya 6 kali 6, 36, kemudian dibagi 2. Boleh juga 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 kali 6, 18. Ya, satuan luas. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Gampang ya. Jadi kalau segitiganya bentuknya seperti ini misalkan nih. Yuk, sekarang coba kita cari sama-sama.
Nah, ini kurang bagus. Ntar. Nah, ini luasnya gimana? Luas sama dengan rumusnya sama, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alasnya 9. Tingginya dari sini ke bawah. 1, 2, 3, 4. Sehingga hasilnya apa? Supaya gampang 4 aja dibagi 2 dulu. 2 hasilnya, 2 kali 9, 18. Kok sama ya? Oh ya, sebelumnya. Kalau ini ya, coba perhatikan. Menurut kalian, kalau alasnya ini AB, ini AB, ini C, ini D, ini E. Kemudian ibu buat segitiga-segitiga yang lain. Nih, segitiga yang kedua yang ini. Sorry. Segitiga kedua yang ini. Segitiga yang ketiga yang ini. Tetap alasnya sama AB. Coba menurut kalian, luas ABC dengan ABD dengan ABE, mana yang paling gede? Ada nggak yang paling gede? Ada yang bisa jawab? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama? Semua. Sama, kenapa sama? Sama tingginya dan alasnya kan sama-sama 9. Tingginya juga 2. Pintar ya. Jadi walaupun titik tingginya dimanapun, asalkan jarak dari alasnya 2, tetap luasnya akan sama. Jadi luas ABC sama dengan luas segitiga ABD sama dengan luas segitiga ABE, gitu ya. Ih, pintar. Senang ibu dengernya ya. Kebanyakan mah anak-anak mikirnya lama, bingung. Gimana itu teh? Mana tadi? Mana tadi? Oh, hilang. Lah, hilang ya, saudara-saudara. Kehapus gitu. Oh, enggak ini. Nggak kehapus ya, ini ada. Kebanyakan tuh anak-anak bingung. Ini lebih gede enggak ya? Ini mah mencos. Nah, lupa kalau rumus luas itu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kan kalau alasnya tetap, tingginya jaraknya terhadap alasnya sama, ini kan tingginya. Karena ini bisa diperpanjang. Yang dimaksud tinggi itu kan jarak dari sudut ke alas yang tegak lurus. Jadi kalau tingginya dimanapun selalu 2, saudara-saudara ya. Jadi ini luasnya sama. Ya, kayaknya segitu dulu untuk pertemuan kali ini. Ada pertanyaan nggak? Kembali nyalakan kameranya, kita bertatap maya lagi. Sambil ibu cek lagi kehadiran. Nah, Rere hadirnya hanya sebentar ya, jadi ini nilai kehadirannya nggak full. Termasuk siapa tadi? Najran ya yang telat. Siapa lagi yang telat tadi? Ini ada catatannya. Aura yang telat. Chandra. Siapa? Chandra. Oh iya, Chandra. Maulah Chandra ya. Ini ku ibu ditandai emang. Ngejar telat ya tadi? Kalau Najran keluar masuk ya tadi ya. Kalau Berlin masih ayah Berlin? Masih, Bu. Oke, makasih. Sama Padantia Rere Nata. Ini dianggap hadir tapi dikurangi, ini kurangi ya poinnya.
Cuman setengah hadir dianggapnya. Seperempat malah ya harusnya. Tapi ibu ada baik, jadi anggap setengah. Nah, anak-anak ada pertanyaan? Silahkan bertanya. Cukup jelas nggak barusan penjelasan ibu? Kalau jelas bilang gini simbolnya, jelas. Dipoto nih ya sama ibu ya, jelas semuanya. Ya, oke. Yang mengacungkan jari mengatakan jelas, bisa kalian lihat siapa aja orangnya nih. Ih, kenapa? Oke. Ya, itu ya. Ada sebagian yang tidak menyalakan kamera dan alasannya jaringan jelek dan sebagainya ya, berbagai alasan. Yang jelas yang menyalakan kamera mendapatkan poin tambahan ya. Itu ada buktinya pokoknya. Ini yang hadir sampai akhir. Kalian bisa lihat siapa aja orangnya. Kalau nggak ada di sini berarti dia terlempar keluar atau mungkin keluar dengan sengaja. Nggak tahu ibu, wallahu alam bisawab. Allah yang lebih tahu. Yang jelas kita akhiri pertemuan kita sekarang kalau tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, KM. Mau bertanya bentar. Boleh Kaila. Kalau mau ke sekolah tanggal berapa? Ke sekolah itu kan kita sampai tanggal 27 ya. Diperpanjangnya itu. 27 itu hari Minggu, berarti Seninnya masuk. Senin masuk 100% dulu selama seminggu ke depannya. Tapi seminggu kemudiannya libur. Bukan libur, PJJ lagi gitu loh. Bukan libur ya, maaf, tidak ada libur kecuali tanggal merah. Kalau di kalendernya tanggal merah libur berarti. Ya, gitu saja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. I love you all. Bye. Abija, tutup dengan doa dulu dong. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Silahkan leave the meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Bye, sama-sama. Makasih Bu. Yo. Makasih Bu. Ibu tutup ya untuk semua.